Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, semester 5, kelas 5 MAP1, mata kuliah Manajemen Kinerja, ingin menjelaskan tentang pentingnya penilaian kinerja karyawan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nathanael Dwi Kesuma, NPM 19121110304. Nama saya Rizky Lenggogeni Putri, NPM 1912110244. Saya Yeli Fernandraha, NPM 1912110271. Kami ingin menjelaskan tentang pentingnya penilaian kinerja bagi karyawan. Berikut penjelasan dari kami. Kembali lagi dengan saya, Nathanael Dwi Kesuma, ingin menjelaskan tentang dampak positif penilaian kerja bagi karyawan dan perusahaan. Penilaian kerja juga bisa disebut dengan tinjauan kinerja, evaluasi kerja, atau penilaian karyawan. Pengertiannya adalah, penilaian kerja adalah upaya menilai prestasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas bagi karyawan maupun perusahaan. Penilaian kerja ini biasa dilakukan prosesnya tahunan, di mana kinerja atau produktivitas karyawan dievaluasi dengan serangkaian standar yang telah ditentukan atau ditetapkan. Berikut saya ingin menjelaskan dampak positif penilaian kerja bagi karyawan. Yang pertama adalah karyawan dapat termotivasi untuk lebih baik lagi, tentunya di dalam pekerjaannya. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi karyawan. Yang ketiga, dapat mengetahui kelebihan dan kelemahannya serta memperbaiki kinerjanya sebelumnya. Yang keempat, dapat mengetahui standar hasil yang ditetapkan. Yang kelima, terjadinya komunikasi yang baik antara karyawan dengan perusahaannya. Yang keenam, dengan adanya komunikasi yang baik itu, maka dapat terjalin juga hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaannya. Berikut saya juga ingin menjelaskan tentang dampak positif bagi perusahaan. Bagi pihak perusahaan yang melakukan penilaian kerja ini, pihak yang terlibat dari penilaian ini akan merasakan banyak manfaat sekali. Tentunya bagi perusahaan dan karyawannya. Yang bagi perusahaannya adalah perusahaan dapat mengetahui informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan bisa mengetahui baik atau tidaknya kinerja karyawan itu bagi perusahaannya. Yang kedua, bisa mencegah terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman berkaitan dengan kualitas kerja karyawannya. Yang ketiga, dapat menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. Yang keempat, menghargai setiap kontribusi. Yang kelima, dapat membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Itu adalah dampak positif yang dapat terjadi atas penilaian kerja bagi karyawan maupun perusahaannya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, yaitu who, siapa? Yaitu, siapa sih objek atau sasaran dari penilaian kinerja? Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara belaka. Yang kedua, what? Apa yang harus dinilai? Yang pertama, yaitu pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan seorang karyawan mengenai pekerjaan sangat penting karena menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Yang kedua, ketepatan waktu. Apakah seorang karyawan mampu membuat perencanaan dan jadwal pekerjaannya?
Hal ini akan sangat mempengaruhi ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang karyawan. Yang ketiga, kualitas pekerjaan. Apakah seorang karyawan mengetahui standar mutu pekerjaan yang disyaratkan perusahaan kepadanya? Yang keempat, yaitu komunikasi antar karyawan. Kemampuan berkomunikasi karyawan baik terhadap sesama rekan maupun kepada atasannya. Yang kelima, kerja sama tim. Kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan karyawan lain. Hal ini sangat berperan dalam menentukan kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga adalah why, kenapa dinilai. Dinilai karena satu, untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerjanya. Yang kedua, untuk membantu kemungkinan pengembangan personil yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk memelihara potensi kerja. Yang keempat, untuk mengukur prestasi kerja para karyawan. Yang kelima, untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan. Yang keenam, untuk mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian selanjutnya. Yang keempat, when, kapan. Waktu pelaksanaan penilaian kinerja dapat dilakukan secara formal dan informal. Yang pertama, penilaian kinerja secara formal dilakukan secara periodik seperti setiap hari, minggu, bulan, triwulan, semester, atau setiap tahun. Yang kedua, penilaian kinerja secara informal dilakukan secara terus-menerus dan setiap saat atau setiap hari kerja. Yang kelima, where, di mana. Penilaian kinerja dapat dilakukan pada dua tempat berikut ini. Yang pertama, di tempat kerja atau on the job evaluation. Yang kedua, di luar tempat kerja atau off the job evaluation. Yang keenam, how, bagaimana. Bagaimana penilaian dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode tradisional atau menggunakan metode modern. Penilaian dengan menggunakan metode tradisional, misalnya dengan rating scale dan employee comparison. Sedangkan penilaian dengan menggunakan metode modern, misalnya dengan management by objective dan assessment center. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, manfaat penilaian kinerja karyawan. Manfaat dari dilakukannya penilaian kinerja karyawan ada beberapa, yaitu yang pertama, adanya komunikasi yang efektif tentang tujuan perusahaan. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan kemauan para karyawan dalam bekerja. Yang keempat, dapat meningkatkan pandangan secara luas mengenai tugas para karyawan. Yang kelima, dapat meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keenam, bisa mencegah terjadinya miskomunikasi antara manajer dan karyawan. Sekian, terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau sikap yang tidak berkenan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.